Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di lab kali ini saya akan mengerjakan lab 7 yang praktikumnya itu manage file from the command line atau mengelola file dari baris perintah. Nah, jadi mungkin langsung aja kali ya. Pertama kita ketik di sini. Bentar. Jadi sinyalnya katanya lemot ya. Kita klik start, ketik lab start file review. Lalu kita tunggu. Nah, setelah itu kita minta untuk masuk ke server B. Caranya itu kita ketik SSH. Kita tulis dulu SSH student at server B. Student at server B. Kita enter. Oke. Lalu setelah itu kita diminta untuk membuat directory bernama project plans. Nah, jadi di dalam dokumen directory tersebut, nah di dokumen directory tersebut ditempatkan di student directory home pengguna. Lalu kita buat dua file kosong di dalam project plans. Directory tersebut dengan nama season 1 project plans dan season 2 project plans ODN. Oke. Nah, kita coba ketik sini. Mkdir strip P, lalu simbol sebentar, saya cari simbolnya dulu, tidak ketemu. Ini slash dokumen slash lagi project plan, enter, lalu ketik lagi touch simbol slash dokumen slash project, lalu strip plans season
kurung kurawal 1,2 tutup kurung kurawal, lalu strip project plan, lalu kita klik enter. Oke, dia cannot touch plan, not touch file or directory. Walah, oke, sini, lalu touch dokumen project plan season, lalu kurung kurawal. Nah, bisa kalau kita ls spasi strip 1R dokumen slash dokumen slash. Nah, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita diminta untuk membuat beberapa set file latihan kosong untuk digunakan dalam lab ini. Nah, jadi jika kita tidak langsung mengenali pintasan ekspansi sel yang dimaksud, maka kita gunakan solusi untuk metode berarti. Kita gunakan penyelesaian tab shell untuk menemukan nama jalur filenya. Kita buat 12 file dengan nama di dalam file directory kan. Lalu ganti placeholder dengan nomor season dan placeholder dengan episode seasonnya yang masing-masing terdiri dari 6 episode. Langsung aja kali ya. Kita ketik touch TV season 1.2 kurung lalu strip episode OGG. Lalu kita ketik ls spasi TV bintang. Nah, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan berperan sebagai penulis seri novel misteri yang sukses. Lalu kita sedang mengedit bab-bab dari novel terlaris kita yang berikutnya akan diterbitkan. Lalu kita diminta untuk membuat 8 file dengan nama
dengan nama Mystery Chapter X ODF. Lalu kita ganti placeholder dengan angka hingga 1 sampai 8. Sini kita ketik touch mystery street chapter berawal 1 sampai 8 tutup kurung titik ODF. Oke, chapternya tidak ada. Chapter 1. Oke, lalu kita ketik ls dan bintang. Nah, lalu selanjutnya kita gunakan satu perintah untuk membuat direktori direktori ini. Nah, untuk mengatur episode TV. Lalu kita pindahkan episode TV yang sesuai ke subdirektori season. Nah, kita hanya menggunakan 2 perintah. Nah, lalu kita akan tentukan tujuan dari sintaks relatifnya. Nah, jadi yang pertama kita buat 2 subdirektori dengan nama season 1 dan season 2 di bawah direktori video dengan menggunakan satu perintah. Perintahnya itu mk dir -p videos season 1 2 kurung oke. Ntar lalu kita ke ls videos. Nah, lalu selanjutnya kita pindahkan episode TV yang sesuai ke subdirektori season hanya dengan menggunakan 2 perintah juga. Nah, kita ketik mv TV season 1 bintang spasi videos slash season 1. Nah, lalu kita sama seperti sebelumnya, kita ganti angkanya saja. Enter. Lalu kita ls r videos. Nah, maka dia akan sama seperti yang ada di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat hierarki direktori 2 tingkat dengan satu perintah untuk mengatur bab-bab buku misteri. Kita akan membuat subdirektori my bestseller di bawah dokumen direktori. Nah, lalu kita akan buat subdirektori chapters
di bawah directory baru yaitu my bestseller. Nah, lalu kita buat 3 subdirectory lagi langsung di bawah directory my bestseller. Nah, dengan satu perintah, dengan satu perintah, lalu kita beri nama subdirectory ini dengan editor, change, dan vacation. Nah, tapi kita tidak perlu menggunakan mkdir strip p untuk membuat induk karena directory my bestseller induk itu sudah ada. Ini kita coba masukkan perintah mkdir strip p dokumen documents my bestseller chapters. My bestseller chapters. Lalu kita klik ls strip r dokumen. Nah, sudah. Lalu kita buat 3 directory dengan nama editor, change, dan vacation di bawah directory my bestseller menggunakan satu perintah saja, yaitu mkdir dokumen documents my bestseller slash dalam kurung kawal editor, changes, vacation, tutup kurung. Nah, lalu kita ls dokumen. Nah, oke, kan berhasil. Lalu selanjutnya adalah kita ubah directory chapter dengan menggunakan tanda tilde atau tanda yang bergelombang ini sebagai pitasan directory utama untuk memindahkan semua bab buku ke chapters directory tersebut yang sekarang menjadi directory kita saat ini. Lalu kita gunakan sintaks paling sederhana untuk menentukan directory tujuan. Kita ingin mengirim dua bab pertama ke editor untuk ditinggal. Lalu kita akan hanya memindahkan dua bab tersebut ke directory editor untuk menghindari modifikasi selama peninjauan. Nah, lalu kita mulai dari subdirectory chapters. Kita menggunakan perluasan kurung kurawal dengan rentang untuk menentukan nama file bab yang akan dipindahkan dan jalur relatif untuk directory ujian, directory tujuan. Dengan yang vacation, kita bermaksud untuk menulis bab 7 dan 8. Tapi kita hanya menggunakan satu perintah saja untuk memindahkan file dari directory chapters ke directory vacation. Lalu kita juga akan menentukan nama file bab dengan menggunakan perluasan kurung kurawal dengan daftar string dan tanpa menggunakan
sih caranya? Coba kita lihat di sini. Ya, di sini kita ketik cd dokumen my jadi itu kayak kita masuk ke directory chapters. Nah, lalu kita ketik ls. Salah. Kita ketik mv dulu, mv tanda tilde. Mana mv tilde? Nah, tilde slash mystery chapter tanda bintang. Bintang chapters mystery. Coba kita ls. Habis itu kita ketik mv mystery strip chapters kurung berawal 1.2 tutup .odf chapter. Tadi ada chapternya. Ketik mv mystery strip chapter 1.2 tutup .odf spasi titik slash editor. Nah, lalu ls. Lalu kita klik lagi ls titik slash editor. Aduh. Lalu kita gunakan satu perintah lagi untuk memindahkan chapter 7 dan 8. Ketik mv mystery strip chapter 7
8 Kurangel titik odf titik vacation ls titik vacation. Nah, lalu selanjutnya adalah kita mengubah direktori kerja kita ke video season 2 ini. Lalu kita salin episode pertama season tersebut ke directory vacation. Nah, kita gunakan satu perintah yaitu cd untuk mengubah directory kerja kita ke sini. Lalu kita cantumkan file-file di dalamnya. Lalu kita gunakan directory kerja sebelumnya. Argumen ini digunakan untuk kembali ke season 2 directory. Nah, jika berhasil, perubahan directory terakhir dengan cd perintah tersebut hanya menggunakan satu perintah, bukan beberapa perintah cd, tapi dari season directory season 2 tersebut. Nah, kita salin file episode 2 ke directory vacation tersebut, menggunakan pitasan lagi untuk kembali ke directory vacation. Ketik di sini cd multi videos season 2, lalu cp bintang episode 1.ogg. Belum lengkap tadi ogg. Kayaknya spasi lalu slash dokumen lalu slash my best seller slash vacation. Lalu setelah itu cd sama kayak yang tadi. Ini kita tulis aja cd dokumen my best seller slash vacation. Itu ls itu cd, habis itu cp, mana cp, nah cp episode beda cp bintang episode 2.ogg dokumen my best seller vacation.
action. Itu CD, LS. Oke. Selanjutnya penulis bab 6, 5, dan 6 ingin bereksperimen dengan kemungkinan perubahan. Kita salin kode ini untuk mencegah perubahan ini, memodifikasi file aslinya gitu. Nah, jadi kita masuk ke dokumen bestseller directory dengan pola pencocokan tanda kurung siku untuk menentukan nomor bab mana yang akan dicocokkan dalam argumen file name dengan perintah cp. Kita klik sini, cp chapter cd dokumen my bestseller. Oke, cp chapters mystery chapter kurung siku 56 tutup titik odf change, lalu ls chapters, ls change. Lalu ke 10 dan yang ke 10 itu kita ubah directory saat ini ke change directory. Nah, lalu kita gunakan data date plus kita gunakan command ini untuk menyalin mystery chapter 5 ke file baru yang menyertakan tanggal lengkap. Lalu kita gunakan mystery chapter yang ini, nama format ini, dengan menggunakan substitusi perintah ini date plus %s ini. Lalu kita persalinan lain dan menambahkan stempel waktu saat ini untuk memastikan nama file yang unik. cd change cp mystery chapter 5 odf lalu slash mystery chapter 5 strip simbol dolar dalam kurung date spasi plus persen. Lalu kita ketik
hal yang sama, tapi kita ganti di sini S. Titik. Lalu kita klik ls. Lalu setelah meninjau lebih lanjut, kita memutuskan bahwa kita tidak memerlukan perubahan alur cerita. Lalu kita hapus directory change. Jika perlu, kita masukkan directory change tersebut dan hapus semua file di dalamnya. Dan kita dapat menghapus directory jika directory tersebut adalah directory kerja saat ini. Tapi kita ubah directory ke directory induk dari change dari directory tersebut. Nah, lalu kita akan mencoba hapus directory kosong dengan menggunakan perintah rm tanpa strip r fc recursive. Nah, upaya ini harusnya gagal. Nah, terakhir kita gunakan perintah rmdir untuk menghapus directory kosong. Nah, dan ini berhasil. Setelah vacation berakhir, kita tidak memerlukan directory vacation. Nah, jadi kita hapus directory tersebut dengan menggunakan perintah rm yang sesuai pilihan rekursif. Nah, setelah selesai, kita kembali ke directory student beranda pengguna. Kita klik rm history, lalu cd, kita keluar, lalu rm change, lalu rm dir change, lalu ls. Lalu setelah itu rm strip r vacation ls cd. Nah, lalu kita buat tautan ke dokumen project plans sesungguh project plan file tersebut dan memberi nama tautan tersebut seperti ini. Ini kita ketik mkdir dokumen links, lalu lm dokumen project strip season 2, lalu kita klik ls. Lalu setelah itu kita exit. Oke, mungkin itu saja video dari lab 7 kali ini. Bila ada kesalahan mungkin tidak ada penelitian.
Oh iya, kita finish dulu. Sini, lab, finish, bagus, review. Nah, oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Mungkin tidak ada ketelian, tidak teliti saat mengerjakan tadi, dan tidak membaca hasil di terminalnya. Uh, Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.